Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah SMP Bunga SD, kemudian Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Bunga SD, dan Ibu Wakil Kurikulum Ibu Ica Pamoso dan Pak Sutono, kemudian juga Mbak Ida selaku penanggung jawab tata usaha, dan kemudian Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir, ada Bu Ana, Bu Ikin, Bu Risma, dan juga Bu Dewi, dan juga banyak Bapak Ibu yang lain yang sudah dalam perjalanan. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan workshop atau seminar kita hari ini, tepatnya temanya adalah diseminasi atau penyebarluasan informasi yang sudah didapatkan oleh saya khususnya dalam hal ini selama mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Dan kebetulan di tahun ini saya kloter pertama, dan nanti Bu Ica juga akan mengikuti di kloter berikutnya. Oke, Bapak Ibu, sedikit profil yang saya tuliskan di sini. Saya adalah seorang guru bahasa Inggris SMP Bunga SD. Kemudian saya juga CGP atau calon guru penggerak di angkatan keempat di Kabupaten Kota Baru tahun ini. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, adapun saya berdiri di sini kebetulan juga untuk memenuhi program sekolah, yaitu webinar teman sebaya dalam poin digital learning, seperti itu. Akan saya lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, inti daripada seminar saya pada akhirnya nanti adalah terbentuknya budaya positif di SMP Bunga SD ini. Bagaimana yang kita tahu selama saya juga mengikuti pendidikan guru penggerak ini, kami disadarkan mengenai esensi atau tugas pokok kita sebagai guru itu sebenarnya adalah menjadi pelayan dalam tanda kutip, ya, pelayan bagi putra putri terbaik yang bersekolah di sini. Pelayan maksudnya di sini adalah orang yang paling mengerti anak ini butuh apa, orang yang paling mengerti anak ini kekurangannya di mana dan kelebihannya di mana. Nah, itu sebenarnya tugas kita sebagai pendidik. Makanya Ki Hajar Dewantara mengatakan kita sebagai guru itu menghamba pada murid. Nah, mungkin ini terkesan sangat, kok menghamba kepada murid berarti apa-apa saja maunya murid kita berikan. Tidak seperti itu. Tetapi kita itu menghamba pada murid dengan terlebih dahulu mengenali potensinya. Seperti itu Bapak Ibu. Selama ini yang kita amati, mungkin kita memberikan saja apa yang menurut kita perlu untuk mereka, tapi kita tidak memahami apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Gitu. Jadi selama pembelajaran guru penggerak itu, saya disadarkan bahwasanya pertama-tama kita itu kenali dulu anak kita di kelas kita itu keinginannya atau kelebihannya di mana. Oh, kalau dia belajar di bidang seni, maka libatkanlah mereka dengan metode-metode, cara-cara yang melibatkan seni di dalamnya, seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ada 3 pertanyaan di sini. Mungkin Bapak Ibu punya pandangan tentang pertanyaan atau pernyataan ini. Nah, antara setuju dan tidak setuju Bapak Ibu. Nah, coba Bapak Ibu tuliskan di kertas Bapak Ibu di pernyataan yang pertama, kedua, dan ketiga, apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju dengan pernyataan ini. Yang pertama, mengenai hukuman yang ternyata katanya dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu ternyata bisa meningkatkan disiplin siswa. Lalu yang terakhir, memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar. Oke. Mengenai pernyataan yang pertama, mungkin Bapak Ibu ada yang mau mengungkapkan pendapatnya. Bu Ana mungkin. Saya setuju karena dari ada apa namanya,
Baik, terima kasih. Kemudian Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang tidak setuju dengan pernyataan yang pertama. Setuju semua ya? Iya Bu? Tidak setuju. Karena mungkin kadang untuk mendiskusikan anak itu tidak harus kita membentak atau membunuh yang sampai apa tadi sampai bersikap harus seperti itu. Dan mungkin lebih seperti yang menerima hukuman baca kemudian Baik, terima kasih Ibu Titin, Bu Hana. Tadi dari pertanyaan pertama dan kedua sudah kita dapatkan pendapatnya masing-masing. Ada pro dan kontra. Yang terakhir nih, yang ketiga, penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Apakah Bapak Ibu setuju dengan ini? Kalau saya setuju. Bu Ica? Ya, setuju saya. Oke. Tapi kan penghargaan yang sifatnya nggak membesar anak kecil, tapi apa memberikan ini saya dihargai, saya dihargai. Jadi kita di sini menghargai apa yang menjadi usaha mereka, ya bukan hasilnya mereka, tapi usahanya mereka yang dihargai dengan penghargaan tadi ya. Jadi motivasi belajar mereka otomatis, wah saya harus giat lagi. Ya walaupun kecil Bapak Ibu ngasih saya, tapi saya merasa dihargai seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bu Ica. Penghargaan menurut Bu Ica itu bisa membuat anak termotivasi belajar, bentuk penghargaan, apresiasi, gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pendapatnya. Kita masuk selanjutnya. Nah, ini beberapa hal tidak mungkin nampaknya terlihat banyak, tapi nanti selesai ini penyampaiannya. Jadi don't judge book by the cover. Covernya banyak, tapi isinya nanti singkat-singkat. Saya lanjutkan kembali. Yang pertama Bapak Ibu, disiplin. Kita semua tahu, semua orang tuh kalau mau sukses harus disiplin dulu. Tapi disiplin yang seperti apa? Disiplin yang positif, ya. Nah, coba sekarang Bapak Ibu letakkan secari kertas di tangan Bapak Ibu semuanya. Oke, secari kertas. Sesobek kertas sedikit saja. Yes, oke. Ya, oke. Oke, silakan digenggam Bapak Ibu. Digenggam. Oke. Silakan minta teman sebelahnya untuk membuka itu. Membuka genggaman tersebut. Oke. Ya. Oke, silakan. Boleh sampai terbuka atau jangan sampai terbuka, itu saya serahkan ke Bapak Ibu. Pengen dibuka atau tidak itu terserah Bapak Ibu. Coba pertahankan sekuatnya. Anggap itu barang paling berharga untuk Bapak Ibu. Paling berharga. Oke, coba. Bisa tidak? Tidak mau. Oke, ya, terima kasih. Silakan kembali. Nah, kira-kira Bapak Ibu dari tadi tindakan yang barusan apa yang bisa kita ambil makna dari tindakan menggenggam dan coba membuka genggaman orang lain tadi? Apa kira-kira? Oke, tadi ada kejadian Bapak Ibu memegang secari kertas, orang lain mencoba membuka itu. Karena Bapak Ibu menganggap itu hal yang penting, ya. Bersediakah Bapak Ibu membuka itu? Tidak. Bapak Ibu akan mempertahankannya setengah mati karena ini penting bagi saya. Seperti itu ya. Tetapi bagaimana jika orang yang mencoba membuka tangan itu mengatakan saya kasih 1 miliar, saya kasih apapun yang kamu mau, tapi kamu buka tangan kamu? Apakah kira-kira dipertimbangkan? Dipertimbangkan. Kalau Bu Ica bagaimana? Kamu butuhnya apa deh dalam hidup ini? Saya tukar, kamu buka itu, saya berikan apa yang kamu mau. Apakah Ibu akan membuka genggaman tangan tersebut? Kalau tidak sesuai dengan prinsip saya tidak akan saya.
Tidak akan saya buka. Oke, setiap orang punya pendapat prinsip masing-masing. Nah, inilah Bapak Ibu murid kita. Murid kita itu ibarat tadi, dia menggenggam sesuatu dalam dirinya. Sesuatu itu hal yang dia butuhkan, hal yang dia benar-benar pertahankan. Selama ini kita membuat anak itu nurut belajar di dalam kelas, itu kan sifatnya tidak mengetahui dulu sepenting apa yang dia genggam ini. Bagaimana sih kita memasuki alam bawah sadar dia supaya dia dengan sadar saja dibuka. Nah begitu ya Bu ya. Nah itu sih sebenarnya selama ini yang kita mungkin tidak sadari itu. Ya, dari hal itu kita tidak sadari selama ini kita hanya ibaratnya ini botol yang ditutup. Botol ini ditutup terus kita pengen ngisi air ke dalam botol ini. Bisa tidak airnya masuk? Tidak bisa. Maka dari itu kita harus minta buka dulu botolnya, baru kita masukkan airnya ke dalam botol tersebut. Sama halnya gelas. Gelas saya terbalikkan begini, saya isi air, apakah airnya bisa masuk? Tidak. Maka kita minta yang punya gelas, coba tolong dibalik dong gelasnya. Kira-kira mau tidak? Nah itulah kita tadi yang katanya kita harus menghamba pada murid, mengetahui apa yang mereka butuhkan. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, ini adalah garis besar dari apa yang ingin saya sampaikan hari ini. Ya, dari bagian ini tujuan akhir saya adalah supaya sekolah kita ini terbentuk suatu disiplin yang positif. Disiplin itu kan apa ya istilahnya tuh Bu? Disiplin itu kayak mau melakukan sesuatu tanpa ada paksaan. Nah tadi contohnya mau buka tangan tanpa dipaksa. Caranya gimana? Kita yang mau membuka tadi itu harus tahu dulu kira-kira gimana sih strateginya supaya dia mau membuka loh hati dan pikiran dia supaya menjadi lebih disiplin yang positif. Lalu berikutnya ini makna disiplin. Nah Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal ini yang kalau kita nih ya orang-orang yang sudah mungkin mengerti arti makna nilai-nilai kebajikan, ya semua hal yang baik, semua hal yang bisa kita gunakan untuk meringankan beban orang lain dan diri kita sendiri. Di sini teori aja sih dikasih contohnya, mandiri lah, ya, bernalar kritis lah, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Nah ini sebenarnya nanti berkaitan juga dengan Bu Ica ya, IKM ya Bu ya, implementasi kurikulum merdeka kan intinya anak disuruh punya 5 karakter ini. 6 ya Bu ya, 1, 2. Yes betul. Pertama iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sebenarnya kalau mungkin Bu Ana sudah sempat menyampaikan selalu di kelas tentang iman, kepercayaan kita pada Tuhan itu akar dari semuanya. Ya, akar dari semuanya. Kalau anak itu mau mandiri, dia harus punya iman. Diajarkan dari sholat gak perlu dipaksa dan banyak contoh lainnya. Nah ini hal-hal yang kita semua harus hasilkan dari murid-murid kita. Mungkin masa lalu kita tidak mengerti tentang tidak seberapa paham tentang hal ini, biarkanlah masa lalu itu berlalu. Tapi mulai saat ini dan seterusnya, mari kita sama-sama mengacu pada profil pelajar Pancasila ini sebagai tujuan akhir kita masuk ke dalam kelas. Sehingga nanti kita masuk dalam kelas itu tidak membawa beban, tapi justru kita akan meringankan beban anak-anak kita. Ya memang berat namanya kita membentuk atau membuat suatu karakter yang baru seperti disampaikan Pak Warsono. Karakter itu harus datang dari dirinya. Tangan digenggam, mau membuka itu datangnya dari diri sendiri. Mau dipotong, mau diapain, kalau saya nggak sesuai kata Bu Ica tadi dengan apa yang
hak yang saya pertahankan ini yang nggak saya kasihkan, gitu. Nah, seberat itu tugas kita Bapak Ibu. Gimana supaya prinsip anak itu sama dengan kita, sehingga dia mau rela membukanya tadi, seperti itu. Oke, saya akan percepat. Yang kedua, tuh cepat sekali ya Bapak Ibu ya. Baru ini udah langsung yang kedua. Yang kedua itu motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini nanti berkaitan dengan yang tadi Bapak Ibu setujui dan tidak setujui. Ya, kita coba membuka pandangan kita dulu. Nah, Bapak Ibu, tadi membuka tangan itu ada dorongan dari diri, namanya motivasi. Ini mungkin teori sudah kita tahu semua lah ya. Kita itu kalau ngapa-ngapain tuh pasti gak jauh-jauh dari tiga ini. Pertama, motivasi dari luar. Gak mau sakit, gak mau disiksa, gak mau dihukum, gak mau dipermalukan. Kita lakukan. Ini tugas ketik sampai jam sekian harus sudah 1 buku. Karena kita tidak mau dapat sanksi hukuman, maka kita lakukan itu. Itu level motivasi terendah. Kasusnya kalau Bapak Ibu saya kasih uang 1 miliar terus tiba-tiba tangannya dibuka, itu motivasi eksternal. Ya, nggak mau, daripada tangan saya diremes-remes mau dibuka nih, dari 1 miliar saya ambil aja. Yang kedua, ini netral, bagus, iya, ada bagusnya, ada enggaknya. Yaitu karena pengen sesuatu. Anak-anak kita ini kan, kalau kita kenali ngapa-ngapain itu ada maunya kan. Saya menyapa Bapak Ibu Guru biar dibilang sopan, biar nilai sikapnya bagus. Ini tidak buruk, tapi juga tidak baik untuk terus-terus dilestarikan. Karena nanti dia akan jadi orang yang pamrih. Ngapa-ngapain harus ada bayarannya. Baik itu cuma kamu hebat, kamu keren. Tapi kalau nanti dilakukan hanya untuk 1-2 orang, maka akan menjatuhkan harga menilai diri siswa yang lain. Mereka akan merasa minder dan lain sebagainya. Itu bahaya. Ketika anak merasa rendah dirinya, nilainya rendah, itu akan membuat dia tidak mau lagi mencoba hal baru. Nanti dia lagi yang dapat penghargaan. Nanti juga si Mbak Ida yang dapat pujian, walaupun saya melakukan hal yang terbaik. Begitu. Nah, makanya saya katakan ini bagus supaya anak melakukan apa yang kita mau. Tapi ini buruk untuk keterusannya, gitu. Tapi yang bagus ada yang ketiga, namanya motivasi dari dalam dirinya. Dia ngapa-ngapain itu karena dia sadar saya itu perlu melakukan ini. Datang jam 7 ya karena saya anak sekolah. Jam 7.30 masuk, saya harus datang jam 7 biar gak terlambat. Di samping itu yang paling penting ini untuk menghargai diri kita Bapak Ibu. Ini sebenarnya teori ini bukan untuk anak-anak saja, tapi bisa juga untuk kita. Kalau kita sayang sama diri kita, ayo lakukan hal yang positif karena menghargai diri sendiri. Pekerjaan apa yang dibebankan pada kita, kerjakanlah semaksimal yang kita bisa. Itu menghargai diri sendiri kok. Bukan menghargai orang lain atau menghargai seluruhan orang. Itu cuma poin plus bonus. Kalau kita ngerjain sesuatu itu maksimal yang kita bisa tepat waktu, nggak perlu dikejar-kejar, nanti akan pujian-pujian itu akan mengalir. Tapi intinya Bapak Ibu menghargai diri sendiri. Anak-anak menghargai dirinya sendiri. Kalau gitu Pak, yang ketiga ini susah dan mustahil. Bukan mustahil, ini susah tapi mungkin. Asalkan sedikit. Dari mana mulainya? Kita mulai dari diri kita, yuk sama-sama. Kalau kita bisa mencontohkan tepat waktu, insya Allah anak-anak akan mengikuti. Kalau kita mungkin bisa mencontohkan di dalam kelas berbicara yang baik, ya mungkin anak-anak bisa. Tapi itu berat memang. Saya sendiri saja kalau masuk kelas suka keceplosan. Ngomongnya itu macam-macam gitu ya. Untuk memberikan contoh itu saya kepentok, akhirnya saya ambil contoh yang tidak relevan. Nggak apa-apa, salah itu biasa. Kita perbaiki, besok kita coba lagi. Namanya mengubah kebiasaan kan nggak segampang ini ya Bu Ica. Ya kan? Susah. Banyak batunya ini yang berat, batunya harus dibalik. Nah makanya kita harus konsisten, komitmen,
dan konsekuen terhadap diri kita. Maunya apa? Oh, ini baik untuk saya lakukan, nggak bisa setiap hari ya seminggu sekali. Tapi selama ini alhamdulillah di sekolah kita sudah mulai terapkan seperti pagi kita bersama-sama dengan anak-anak. Itu salah satu disiplin positif Bapak Ibu. Alhamdulillah. Nah berikutnya ini katanya Ki Hajar. Kita itu tadi melakukan semua itu untuk menjadi orang yang merdeka. Merdeka itu lepas dari perintah. Artinya nggak usah disuruh wis tak lakoni dhewe. Ya. Sholat nggak usah disuruh, sudah dikerjakan. Tugas nggak usah disuruh, begitu ada tugas ini kerjakan. Karena dia menghargai diri sendiri. Cepat-cepat. Nah ini Bapak Ibu tadi dihukum oleh penghargaan. Mungkin ada yang setuju, ada yang nggak setuju ini. Katanya penghargaan itu sama dengan hukuman. Hukuman itu sifatnya merugikan anak, ya, dan tidak memberikan perubahan apapun. Penghargaan disamakan dengan hukuman. Bagaimana itu? Ya, yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang alasannya. Ya, sekarang saya kasih ini, kalau kamu bisa ngerjain ini saya kasih coklat. Besok saya akan kasih kamu ini. Dia akan mengharapkan itu, sehingga akan ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya yang harus dipertimbangkan. Yang kedua, penghargaan itu menghukum. Menghukum siapa? Yang tidak diberi penghargaan. Sedangkan di dalam kelas itu kabarnya kita tuh harus menghargai, ya, adil, harus memberikan perlakuan yang sama. Karena itulah salah satu cara dia memiliki value, nilainya bisa naik. Karena kan orang kalau merasa tidak ada penghargaan, tidak dapat penghargaan, merasa dirinya mulai punya nilai itu jatuh. Kayak saya masuk di sini juga, saya ada nggak ada juga sama aja. Seperti itu yang kita hindari Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, penghargaan mengurangi kecepatan, tidak efektif, lalu merusak hubungan. Maka kemarin saya juga sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Warsono sebelum webinar ini. Beliau mengatakan bahwasanya kalau ada penghargaan, kalau bisa semua rata diberikan, walaupun barangnya kecil, setidaknya anak tidak akan merasa terhukum, merasa tidak tidak dihargai, dan merasa mereka satu sama lain akhirnya nanti kan akan saling ada kecemburuan sosial yang menimbulkan rusaknya hubungan tadi. Itu pandangan dari Alif Kor. Yang kalau kita cerna mungkin ada beberapa benarnya, dan mungkin Bapak Ibu ada yang kurang sepakat dengan ini. Itulah tadi prinsip. Setiap orang punya prinsip gitu. Selanjutnya ini penjabaran dari yang tadi Bapak Ibu. Nah selanjutnya bentuk program kebajikan. Nah jadi kita harus menggantinya bukan dengan penghargaan, tapi apresiasi. Dalam memberikan apresiasi perlu diingat ada beberapa hal. Dukungannya harus khusus, pribadi, semua murid, konsisten, dan proses. Ya, untuk memberikan apresiasi, objek yang dinilai adalah proses. Anak-anak ini setiap hari itu masuk ke kantor sopan sekali. Permisi Pak, kalau belum disuruh masuk, belum masuk. Inilah anak-anak yang perlu kita tuntut. Penghargaan dari proses dan semua murid, karena mereka masuk ke sini punya hak yang sama dan memberikan kewajiban mereka sama juga. Maka kita bagaimana untuk sama-sama kita diskusikan supaya ini bisa kita budayakan di SMP Bunga SD, sehingga nantinya SMP Bunga SD itu jadi sekolah yang punya budayanya itu positif, bukan budaya yang toksik kalau kata anak muda zaman sekarang. Ya, seperti itu. Nah berikutnya ini beberapa contoh Bapak Ibu, contoh pengakuan atau bentuk apresiasi kepada anak. Misal rasa empati. Pada saat menolong murid baru di kelas, itu kita berikan dengan ucapan
Ya, kemarin pembukanya ada kejadian sebelumnya yang kita amati. Mungkin ini kita nanti sebagai wali kelas akan bermanfaat untuk tabel ini, karena kita setiap hari mungkin akan bertemu dengan anak-anak tersebut. Nah, jadi apa yang dia lakukan, kebajikan yang dia lakukan itu yang kita apresiasi. Ini yang diharapkan dari kurikulum Merdeka melalui tangan-tangan para guru yang pelopornya itu guru penggerak. Sebenarnya Bapak Ibu semua adalah guru penggerak, hanya saja namanya tidak ada guru penggeraknya karena tidak ikut proses gitu ya Bu Ica ya. Kalau ikut seleksi ya nanti namanya guru penggerak juga, tapi jiwanya sudah penggerak. Bu Titi, Bu Risma, Bu Dewi, Bu Ana, Bu Ida, Bu Ica dan Pak Mas, semuanya itu kita penggerak. Karena setiap hari kita punya kesadaran untuk bagaimana mengerti, menghamba pada anak. Baiknya setiap datang, anak-anak datang dilayani dengan senyuman, dengan penuh ketulusan, itu mereka bergerak memberikan apresiasi. Nah, Bapak Ibu, oke, saya akan memberikan definisi dulu. Sebelumnya Bapak Ibu pernah mendengar istilah hukuman dan konsekuensi tidak? Pernah mendengar istilah hukuman dan konsekuensi? Pernah ya? Hukuman dan konsekuensi kira-kira sama atau berbeda? Berbeda. Perbedaannya seperti apa ya? Kalau menurut saya secara fisik, Secara fisik. konsekuensi itu bisa dengan cara memberikan kamu lah, karena sebenarnya itu kamu begini, tidak memberikan hukuman sama fisik. Konsekuensi kan resikonya kalau kamu nggak ada resiko, jadi kamu nanti meminta kalau hukuman kan diberikan kepada anak secara hukuman fisik atau Oke, baiklah Ibu, terima kasih. Pak Marsono, bagaimana Pak pendapat Bapak tentang hukuman dan konsekuensi? Ada pendapat Pak? Kemudian Pak Marsono adalah pengajar praktik juga. Jadi sedikit lagi tadi belajar gitu ya. Gimana Pak? Oh yang lain, oke Bu. Bu Ica? Kalau konsekuensi ya, kalau saya melakukan, Iya. berarti ada akibatnya. Ada akibat. Kalau hukuman itu apa ya? Melakukan tidak melakukan, tidak hukuman. Ada hukuman. Oke. Ada dia melakukan tidak melakukan kesalahan, ada hukuman. Iya, kalau hukuman itu kalau kita nggak berbuat, kalau kita berbuat kemudian melakukan kesalahan kita dihukum. Oke. Misalnya mengerjakan PR, kemudian tidak sesuai dengan yang lain diminta oleh guru, maka kita mendapatkan hukuman. Atau tidak selesai, maka kena hukuman. Ya kan? Oke. Kemudian kalau konsekuensi menurut saya nih ya, saya mengerjakan dengan nilai bagus, konsekuensinya saya dapat ujian. Tidak bagus, saya dapat hukuman. Itu menurut saya. Iya, baik, terima kasih Bu Ica dan Bu Titin yang sudah memberikan pandangannya. Nah, ini Bapak Ibu perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Iya, ada sesuatu yang menyakiti pasti kalau hukuman itu. Tapi kalau konsekuensi tidak, tapi harus terjadi karena itu ganjaran, iya kan? Lalu anak membenci kedisiplinan. Karena kalau saya disuruh ngerjain tugas, pasti nanti kalau nggak ngerjain saya kena hukum nih, disiksa pasti. Di pikiran anak kalau hukuman itu siksaan, ya Bu ya, Pak ya. Sehingga kan itu akan merusak mental anak. Dia tidak menyukai apa yang pengen kita beri. Mau dikasih nasi goreng, dia udah benci dulu sama nasi gorengnya. Jadi trauma, tidak suka. Tapi kalau konsekuensi ini, anak menghargai disiplin karena dia tahu. Dan apa yang diberikan Bapak Ibu guru sebagai sanksi itu nyambung, ya kan? Kalau hukuman kan bebas kita nih, suka-suka ya. Misalkan kamu nggak kerjain tugas, berdiri di depan kelas, pegang telinga, itu hukuman. Nggak nyambung sama kesalahan yang dilakukan. Saya sendiri selama ini melakukan itu, makanya saya merasa sangat bersalah sebenarnya. Ya, tapi ya kembali lagi, semua orang punya prinsip. Kita harus menghargai itu, ya Bapak Ibu. Tapi
Dari prinsip itu tadi kita juga harus tahu bahwasanya kita ibaratnya kalau apa yang kita genggam ini ada yang lebih berharga di luar sana, maka kita harus rela melepaskan apa yang kita genggam dan menerima hal lain untuk menggantikan apa yang kita genggam tadi, seperti itu. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, sekarang saya punya 4 kejadian. Saya minta tolong Bapak Ibu untuk menentukan ini hukuman apa konsekuensi sih masing-masing ini. Nah, coba yang pertama, murid diminta untuk push up 15 kali karena nggak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kira-kira kenapa kok ini kita sebut hukuman? Menyakiti anak secara lisan. Mbak Ida, menurut Mbak Ida, hukuman Mbak? Hukuman ya. Oke. Bu Ica, push up sama Ini ya, ini kan bicaranya masker ya, kesehatan Iya, ya. iya. Push up itu ada salah satu olahraga. Iya, Ya, oke. dia kan mungkin dengan dia push up, pernapasannya bagus ya kan. Oke. Ya kan? Ada Iya. pandangan berbeda ya kan, kita Oke. ya kan. Iya. Mungkin Nah. tujuan yang mengikut, Iya. itu biar apa namanya, kalau dia nggak pakai masker lagi, Mm-mm. dia sakit nggak push up lagi. Betul. Baik, Oh, iya. udah kan? Betul sekali. Lalu yang kedua, membersihkan tumpahan air di meja karena dia nyenggol itu air waktu belajar. Itu hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi karena apa? Sebab akibat. Sebab akibat. Betul Ica. Itu simpelnya dari konsekuensi. Sebab akibat nyambung. Gak mungkin ini harinya cerah nanti akan hujan. Nah itu kan gak nyambung. Itulah hukuman contohnya. Nah coba kita lihat menurut hasil para analis ya, ternyata yang pertama itu hukuman. Kenapa? Kita lihat esensi menggunakan masker itu apa? Melindungi ya dari barang-barang luar supaya tidak masuk ke hidung kita. Tetapi push up itu sebaliknya, tidak memberikan perlindungan pada organ yang harus dilindungi. Iya kan? Jadi kira-kira Bapak Ibu kalau yang pertama, kedua, ketiga, keempat kita bisa pelajari sendiri ya. Semuanya itu ada yang berkaitan, ada yang tidak ya. Tuh, yang konsekuensi itu nyambung. Dia nggak bawa buku PJOK suruh lari karena pelajaran olahraga. Dia numpahin air, ya harus dibersihkan mau nggak mau. Gitu. Jadi kita mungkin selama ini menyebut itu hukuman, padahal itu konsekuensi, kan gitu ya, Bapak Ibu. Ya, jadi kira-kira kalau misalkan yang pertama itu mau kita rubah jadi konsekuensi, apa yang baik untuk dilakukan Bapak Ibu? Iya, ketika dia tidak menggunakan masker. Dan ini kan mulut dan hidung. Iya, Ya, betul. pernapasan. Iya. Dia nggak menggunakan masker, tapi nggak harus push up gitu kan? Harusnya kayak gitu kan? Iya. Yang tidak menyakiti mereka secara harga diri dan juga fisik. Nah, bisa dengan kalau begitu silahkan temui Bu Ida, minta masker cadangan di sekolah. Tetapi besok jangan diulang lagi. Kalau besok diulang lagi, kamu bagaimana kira-kira? Minta anak sendiri yang memberikan konsekuensi yang diharapkan. Oke. Saya lanjutkan. Nah, simpel aja begini. Nah, ini hukuman itu membuat identitas anak gagal. Jadi mari sama-sama kita hijrah, ya. Oke Pak, silakan Pak. Ya silakan. Iya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, terima kasih. Iya, silakan Pak, boleh. Nah, kita kehadiran satu panelis lagi Pak. Personil. Oke Pak Rusdi, mungkin langsung mengikuti saja ya Pak. Tidak saya kurang dari awal. Jadi hukuman itu sifatnya negatif ya Bapak Ibu. Ya saya pun baru sadar setelah mengikuti pendidikan ini. Makanya saya pun ibaratnya habis kecemplung ke neraka dengan banyak hal negatif yang saya lakukan. Jujur ini anak-anak gak bawa kamu, saya suruh catat poin misalnya dan lain sebagainya, atau saya suruh
nulis kata-kata bahasa Inggris di rumah nanti sebanyak 100 kata. Nah itu kan kasihan tuh anak-anak. Dilakukan, tapi ya itu mereka banyak mengeluh akhirnya. Kebanyakan gitu tawar-menawar. Nah jadi sifatnya negatif. Sedangkan yang pengen kita bentuk adalah identitas yang sukses. Ada dua cara. Yang pertama dengan konsekuensi tadi. Tapi kira-kira Bapak Ibu kalau konsekuensi tadi motivasi mereka dari dalam atau dari luar? Akhirnya mereka melakukan sesuatu itu pengen sendiri atau karena takut sesuatu? Yang ini Bu, konsekuensi dari diri sendiri ya Bu. Oke. Anak-anak, kalau kamu bawa masker, kalau kamu nggak bawa masker nanti ambil ke kantor. Oke, kalau kamu telah datang pelajaran PJOK 10 menit, kamu lari keliling lapangan. Apakah mereka melakukan itu karena keinginan sendiri? Tidak, karena dia nggak mau hal yang buruk, lebih buruk terjadi. Ya udahlah, ini akan selesai hanya dengan lari saja. Ya kan Bu? Gurunya aman, muridnya juga aman, tapi tidak sepenuhnya. Dia nggak sadar dari diri sendiri, tapi karena takut dihukum lah, kemudian biar dianggap oh ya udah ini fair nih orang, kalau salah ya lakukan konsekuensinya dengan baik. Nah yang paling bagus adalah yang ketiga, namanya restitusi. Restitusi itu menumbuhkan anak mau melakukan apapun karena dia sadar itu harus dilakukan. Iya. Nah ini susah memang kok. Saya aja praktekkan ke 1-2 anak, ya sekali oke, bisa tuh 1 minggu ke depan. Tapi minggu berikutnya harus kita ulang kembali karena memang harus bertahap, pelan-pelan, on proses. Nah ini nanti yang akan coba kita buat di SMP Bunga SD ini. Kita sama-sama satu ide, satu pemikiran restitusi bagaimana bisa kita terapkan. Ya, beruntungnya di sekolah ini ada Pak Marsono, nanti ada Bu Ica juga yang akan mengikuti. Jadi kita bisa saling kolaps. Kalau kata YouTuber sekarang, yuk kita collab gitu. Gabung bareng-bareng membentuk supaya sekolah kita ini jadi sekolah yang positif budayanya. Lalu nah, restitusi itu apa? Iya Bu, restitusi itu mereka bisa kembali sama kodratnya yang baik itu dengan karakter yang lebih strong. Intinya itu di restitusi anak salah ya nggak apa-apa. Salah itu wajar, namanya manusia kan tempatnya salah dan dosa kan? Tapi lama-lama di situ itu yang nggak boleh. Makanya anak-anak diajak untuk oke nak kamu salah gak apa-apa, tapi gimana caranya ini diperbaiki, yuk kita sama-sama dengan anak. Mungkin ini terdengar klise, saya aja waktu baca teori ini agak geli-geli gimana gitu ya. Masa kita sama anak-anak se-perfect itu Mbak Ida, kayak kita kayak di sinetron ya. Yuk nak gimana ini, tapi bisa kok. Seperti saya katakan, anak-anak itu punya levelnya. Anak kelas 1 kita kayak orang tua dia, ayo nak gimana bagusnya. Kalau kelas 2 kayak temen. Anak kelas 3 itu kita perlakukan dia seperti soulmate, sehingga kita lebih mudah masuk, menyusup ke dalam hati dia masing-masing. Silahkan Pak sambil dinikmati minumannya. Nah berikutnya ciri-cirinya ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita itu sudah melakukan restitusi atau belum, ada ciri-cirinya. Pertama pasti belajar dari kesalahan. Salah nggak apa-apa, dibiarin yang jangan. Salah yuk perbaiki. Lalu memperbaiki hubungan. Ada tawaran, bukan memaksa. Kalau hukuman kan mau nggak mau kamu harus mau. Konsekuensi juga gitu sebenarnya. Cuma bedanya kalau konsekuensi itu ada hubungannya antara kesalahan dengan hukumannya. Itu aja bedanya. Tapi kalau restitusi lebih luas. Salahnya apa? Kamu mau perbaikinya gimana? Gak harus dengan mengelap meja kalau numpangin air. Bisa dengan cara angkat mejanya, jemur di luar, ya, lalu dipel lantainya, ganti dengan meja yang baru. Nah ini anak mengajak anak berpikir alternatif. Bisa kok ini kita lakukan.
Ya, makanya kita harus kenal dulu restitusi itu, fokus pada solusi. Dan solusinya ini harus membuat anak itu makin strong katanya, kuat karakternya. Nah, kita mengacu lagi ke 6 karakter tadi. Seperti itu. Ya, nanti coba kita lihat lebih jauh. Nah, selanjutnya ada namanya keyakinan kelas, Bu. Ya. Ini mungkin kita sebagai wali kelas bisa nih coba kita terapkan. Dari 3 lingkaran ini, keyakinan kelas itu letaknya di tengah-tengah. Intinya, otaknya, yang menyebabkan lingkungan positif dan budaya positif itu ada karena adanya keyakinan. Keyakinan itu apa sih? Kira-kira apa sih keyakinan itu? Gimana Bu Ana? Rasa memiliki sesuatu yang penting. Kalau Bu Risma, menurut Bu Risma keyakinan itu apa, Bu? Karena saya juga nggak pakai paham ya keyakinan ini. Jadi coba kita sama-sama sambungkan jadi satu. Keyakinan adalah segala sesuatu yang kita yang kita bisa. Yang kita bisa, semua yang kita bisa lakukan. Bu Titi seperti keyakinan. Kalau saya keyakinan itu adalah apa ya? Sesuatu yang kita miliki dan harus kita genggam ya. Apa sih keyakinan itu ya? Ini percaya ya, percaya. Aku Nah, itu poinnya dari Bu Ana tadi, sesuatu ya, dari Bu Risma, dari Bu Titi. Jadi keyakinan itu hal baik yang kita pegang. Prinsip kalau kata Bu Risa, ya, prinsip. Kelas harus punya prinsip supaya lingkungannya positif, supaya budayanya positif. Contohnya gimana? Nah, ini dia contohnya. Ya Bu ya, kami guru dan murid saling menyayangi. Ini namanya keyakinan, nilai prinsip bijaksana. Saling menyayangi, semangat, ya, peduli. Nah, ini yang harus kita buat supaya lingkungan kita positif. Nanti coba kita praktek sama-sama di kelas. Kita buat keyakinan untuk setiap kelas. Boleh beda nggak Pak? Ya boleh. Yang mau dibentuk kan lingkungannya, lingkungan tempat mereka berada. Nah, ini Bu caranya bikin keyakinan kelas. Nanti kita bagikan ya, biar kita sama-sama belajar. Ada keyakinannya tentang hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Nah, ini cuma teori saja. Contohnya kayak misalkan kedengarannya gimana. Kedengaran itu apa yang dipikirkan, apa yang didengar. Kalau yang terlihat itu yang dilakukan anak-anak. Perilaku itu yang dibiasakan. Nah, ini contohnya. Satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Itu yang kita dengar. Yang kita lihat, berempati terhadap perasaan orang lain. Satu orang yang bicara, kita empati dengan orang dengan cara apa? Listen, menghargai, tersenyum, ramah, perilakunya. Mungkin ini kayak sinetron, saya lihat kok kayak perfect banget dibuatnya gitu Pak. Tapi ya, kalau kita lakukan ini, hidup kita akan bahagia dan sejahtera ya gitu. Insya Allah gitu. Ini contohnya. Lalu berikutnya, selanjutnya ini kebutuhan dasar manusia. Semuanya tadi Bapak Ibu bermuara dari sini sebetulnya, ya. Nih, anak-anak kita nakal itu karena ini nggak terpenuhi, ya kan? Itu yang diajarkan ke kami. Katanya kalau anak-anak di kelas itu ribut, dia mungkin kurang kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia sering dikucilkan, makanya dia cari-cari perhatian. Maka tugas kita adalah gimana memenuhi kebutuhan ini dari lingkungan kita di sekolah. Ada pakai metode apa? Ini kebutuhannya. Kalau ini terpenuhi, insya Allah kita semua adem ayem ya. Ya nggak Bapak Ibu? Kalau misalkan penguasaan, kita punya jabatan, punya kekuasaan untuk mengatur sesuatu. Mari Pak, monggo silakan Pak.
Gitu ya Bapak Ibu. Kalau kesenangan kita terpenuhi, kita travelingnya rutin, misalkan setahun sekali jalan-jalan, liburan, bahagia nggak? Sejahtera nggak? Nah itulah yang sebenarnya anak-anak kita cari juga. Kebebasan, kita nggak diatur-atur, makanya disuruh merdeka. Caranya gimana? Kita fasilitasi dengan restitusi tadi. Ya, sedikit lagi. Terakhir posisi kontrol. Nah, ini biasanya yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak kita. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Saya akan jelaskan sesimpel yang saya bisa. Penghukum dan pembuat rasa bersalah itu hanya untuk menghindari hukuman. Dia melakukan sesuatu itu karena pengen gak tersakiti. Lalu yang teman dan pemantau itu berhasil, tapi motivasinya dari luar. Lalu yang terakhir manajer, ini yang apik, yang bagus. Ya, mengajukan pertanyaan anaknya pengen gimana. Di rumah kamu diajarkan keyakinan apa? Lalu intinya membuat anak itu jadi pribadi yang berkarakter Pancasila. Ya, manajer itu kan tugasnya kan memastikan artisnya gimana ini hari ini mau konser di mana, dibantu mengatur, dibantu pengennya gimana, ya kan? Nah itulah sebenarnya harapannya guru itu manajer untuk anak-anak. Mengetahui kebutuhan mereka, belajar memenuhinya. Kita masih belajar juga Bapak Ibu. Kita bukan master core of the core kalau kata ini istilahnya gitu ya. Makanya kita sama-sama belajar di sini. Nah, baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini materi saya sudah selesai sampai di sini. Intinya dari apa yang saya sampaikan, mari kita sama-sama jadikan anak-anak kita anak yang merdeka dengan teknik atau strategi restitusi, dan mari sama-sama kita hentikan hukuman. Karena hukuman itu menjatuhkan harga diri mereka, menyakiti secara fisik dan mental, mungkin akan menimbulkan dendam pada diri mereka. Ya, serendah-rendahnya mari kita gunakan sistem konsekuensi. Kita sama-sama sepakat dengan anak. Tapi yang lebih keren lagi kalau bisa restitusi. Ajak anak menentukan sendiri nilai apa yang bagus untuk dijadikan solusi. Dengan begitu anak akan kritis, bernalar kritis, mencari apa yang harus diperbaiki, bagaimana memperbaikinya, dan bagaimana untuk tidak mengulanginya. Insya Allah kalau itu tadi kita ibaratkan tangan, kalau kita sudah bisa menyusup, membujuk mereka, dia akan membuka nilai buruk itu, akan mereka buang, dan dia akan terima nilai baik dari kita dan menggenggamnya sampai akhir hayat mereka nanti. Seperti itu Bapak Ibu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita di sesi diskusi. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan terkait yang sudah saya jabarkan tadi. Setujukah atau tidakkah? Pertanyaankah atau masukkah? Silakan. Atau mungkin kita mau refleksi ya, biasanya kalau udah selesai itu kan, boleh tanya, boleh kita saling diskusi bagaimana baiknya sih kita ini di sekolah ini. Saya juga nggak sempurna amat, mungkin Bapak Ibu juga banyak kekurangan. Kita sama-sama yuk bagaimana caranya supaya kita sama-sama memperbaiki dan kita bisa membentuk positif. Jadi gini, kalau kita kembalikan ke anak ya, misalnya si anak melakukan kesalahan, misalnya kita kembalikan ke anak lagi kan, pasti mereka akan memberikan solusi yang menurut mereka lebih mudah. Kemudian bagaimana cara kita mengarahkan gitu, pasti mereka lari aja, kita ada solusi menurut mereka, sedangkan kita maunya jangan lari gitu ya kan. Nah, mengarahkan mereka itu supaya jangan ambil yang fleksibel dong. Misalnya saya sendiri aja lah di depan kelas, atau saya itu kan solusinya ada dalam pikiran mereka secara spontanitas gitu. Cara kita mengarahkan mereka supaya jangan berpikiran seperti itu kayak gimana? Baik Bisa, terima kasih pertanyaannya luar biasa. Ini mungkin tepatnya saya menaikkan ke forum
Nah, yang mau menangkap pertanyaan ini ada? Mengeluarkan pandangannya mungkin. Ini Bapak Ibu gurunya hebat-hebat, semua sudah mempraktekkan hal ini ya Bu Ica ya. Kira-kira kita sharing dulu, ada yang mau menyampaikan? Pak Ana mungkin Pak? Bu Titin? Mbak Ida? Gak apa-apa Pak kalau ada pendapat. Bu Ana? Ribon Bu. Saya biasanya gini, kalau anak-anak itu mau lari, kebetulan saya belajar agama dan mayoritas di sini hampir tuh orang tuanya mualaf. Jadi kalau disuruh menghafal, biasanya lambat-lambat atau bagaimana. Saya di situ ngasih hukuman, sekalian ngajari. Saya suruh lari dia sambil menghafal. Tapi karena dari itu dia cepat hafal. Karena kalau merasa dia lari terus dia tak hafal nggak boleh yang penting. Karena dia bawa buku sambil lari menghafal, tapi dari itu dia bisa hafal. Baik. Terima kasih banyak. Iya, oke, terima kasih banyak. Oke, yang lain ada lagi? Baik, terima kasih Bu Ana sudah membantu menjawab. Bu Ica, saya coba untuk mengeluarkan pendapat saya nih. Nah, tadi yang ditanyakan Bu Ica itu kan yang didiskusikan, anak ini pilih yang simpel-simpel sebagai bentuk tindakan ganti rugi. Kita kan nggak mengukur. Iya. Saya nggak mengukur ya. Iya. Kamu aja apa kira-kira yang cocok buat Baik. kamu. Pasti memilih yang simple kan. Baik. Pikiran dia. Iya, betul. Baik Ibu. Nah, kita kembalikan tadi. Seorang anak yang merdeka, mereka itu menghargai dirinya sendiri. Nggak mungkin, maksudnya kita juga bantu anak itu untuk memiliki mindset itu. Kalau kamu milih tindakan ganti rugi yang seperti ini, berarti nilai kesalahanmu itu hanya bisa selesai dengan itu saja. Nggak ada alternatif lain yang lebih mendidik, yang lebih bermanfaat. Karena tadi saya katakan, untuk membuat anak itu menemukan solusi, ajak mereka mengenali nilai-nilai bijak dari 6 prinsip tadi. Apakah dengan lari itu termasuk ke dalam solusi? Nah, itulah peran kita sebagai manajer, Bu. Manajer itu mana yang bagus difilter, oke, coba kita pertimbangkan. Yang kira-kira nggak relevan sama kesalahannya dan nggak sebanding. Nah, di sini kita juga nggak memandang besar kecilnya ya Bu ya, tapi apa yang akan dihasilkan dari solusi yang dia ciptakan. Nah, kita sebagai manajer memilih. Ini bagus, ini boleh nih, kita nggak apa-apa Bu memberikan masukan. Di situ kan mereka akan ada tawar menawar. Nah, prinsipnya restitusi kan tawar menawar. Kalau ini kayaknya kurang pas deh nak. Coba cari solusi yang bisa membuat kamu itu lebih menghargai nilai apa yang mau dicapai dari langgaran kamu tadi. Tidak bawa buku. Sebenarnya suruh bawa buku itu tujuannya apa sih? Menghargai pasti. Menghargai pelajaran yang mau dipelajari. Kalau nggak bawa buku kan berarti nggak penting, nggak menghargai. Nah, supaya tindakan solutif yang kamu ambil itu menghargai, gimana? Oh, misalkan saya akan buat jadwal. Kita boleh menawarkan ke mereka asal mereka setuju. Nah, ini bedanya dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi kita sendiri yang buat. Kamu nggak bawa buku tugas, kamu silakan kerjakan halaman sekian, rangkum halaman sekian, nyambung. Tapi anak belum tentu setuju. Tapi kalau restitusi, tawar menawar, kamu setuju nggak kayak gini? Gitu Bu. Jadi kita boleh terjun sebagai bukan penentu di sini, tapi pemberi penawaran seperti itu. Mungkin begitu Bu Ica. Okay. Bapak Ibu yang lain ada pendapat bagaimana untuk kita ke depannya? Untuk langkah yang akan kita ambil berikutnya, kalau saya boleh usul, mari kita buat keyakinan untuk diri kita dan untuk kelas kita masing-masing, supaya nanti di kelas itu kita masuk tanpa beban, masuk dengan bahagia, tersenyum dengan ramah kepada anak-anak. Gak usah berpikir kalau saya masuk dengan senyum-senyum aja target saya gak nyampe. No, merdeka, kemerdekaan. Kurikulum merdeka itu Bapak Ibu boleh memilih materi yang esensi ya Bu Ica, yang kira-kira penting. Kalau anak-anak itu nggak bisa mencapai ya nggak apa-apa, disampaikan yang penting-penting. Tujuannya apa? Supaya kita ini guru masuk kelas itu bahagia, nggak terbebani, nggak dikejar-kejar target.
Masuk itu kita masuk, ajak anak-anak belajar dengan mengembangkan karakter mereka, tapi juga bisa menguasai materi. Seperti itu. Oke. Selanjutnya ada lagi yang mau disampaikan Bapak Ibu? Oke, Bu. Baik, antara hukuman dan ancaman. Apakah ini beda gitu, Bu? Oke. Oke, ancaman dan hukuman. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah Kalau ancaman kan belum. belum? Oke. Kalau hukuman kan sudah. Oke, sudah diberikan. Oke. Sebenarnya ini dua hal berbeda, tapi sama-sama memberikan identitas gagal pada anak. Jadi kalau bisa jangan kita berikan ancaman pada anak. Seperti itu. Oke, ada lagi gitu ya Bu? Ya. Ada lagi pertanyaannya, Bapak Ibu? Kalau tidak ada mungkin saya cukupkan sekian dari saya. Semoga ada yang bisa kita ambil dari sini. Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti webinar ini, dan selanjutnya nanti kita sama-sama diskusikan untuk tindak lanjut dari ini. Tujuan kita pengen jadi sekolah yang berbudaya positif. Baik, ya Pak Mar. Maka pentingnya komunitas praktis itu di sini. Jadi sebenarnya kami dari BGB kemarin juga memberikan satu solusi, yaitu untuk membentuk sebuah komunitas praktis. Jadi adalah sharing Bapak Ibu guru dalam satu forum seperti ini. Sekali dalam satu bulan atau mungkin sebulan sekali 2 kali itu sharing untuk bagaimana kita bisa menggali potensi. Yang kedua adalah mencari solusi dari kesalahan anak atau permasalahan anak. Maka perlu adanya, ini kan kita tahu teorinya nih, tentang hukuman, tentang penghargaan, bukan tentang restitusi ataupun tentang konsekuensi. Minimal kalau misalnya secara restitusi Bapak Ibu belum begitu memahami tentang teori restitusi, bisa dengan menyampaikan ke anak-anak tentang konsekuensinya. Ini bukan ancaman, tapi adalah konsekuensinya. Gitu. Nah kemudian dalam komunitas praktisi itu kita sharingnya adalah bukan untuk kita bertanya tentang bagaimana solusinya, tapi bagaimana kita bisa mencari solusi bareng-bareng. Alangkah lebih baiknya Bapak Ibu sudah menjumpai satu permasalahan, tapi bisa memecahkan permasalahan itu sendiri, kemudian dibagi. Oh, caranya solusinya kayak gini, ternyata efektif. Itu lebih bagus lagi, sehingga nanti bisa di-share dengan Bapak Ibu guru yang lain. Nah, ini baru awal, Bapak Ibu. Jadi ini yang disampaikan Pak Edi ini adalah baru awal. Nanti ke depan Bapak Ibu juga akan mungkin bisa sharing lagi Pak Edi tentang bagaimana kita bisa menggali sosial emosional. Ya, ini yang berhubungan dengan ini. Bagaimana kita bisa mengontrol sosial emosional kita di kelas. Kemudian bagaimana kita bisa membuat sebuah coaching. Coaching itu percakapan individual yang baik sesama Bapak Ibu guru maupun dengan anak murid itu seperti apa yang efektif. Ya, jadi obrolan dengan anak-anak itu bagaimana, atau mungkin obrolan Bapak Ibu guru yang di situ bisa membangun sebuah visi. Nah, kemudian nanti juga kedepannya akan banyak hal lagi yang mungkin Pak Edi bisa share lagi. Tapi ini saya katakan ini sebagai awal. Maka saya katakan penting sekali sebuah komunitas praktisi yang di situ. Nah ini ke depan Bapak Ibu juga nanti akan duduk bersama forum seperti ini tentang pembuatan visi dan misi sekolah yang baru, yang setelah Bapak Ibu mengenal tentang ini budaya positif. Maka nanti Pak Edi bisa share untuk materi-materinya. Bapak Ibu guru barangkali yang longgar waktunya bisa mempelajari tentang apa sih hukuman, apa sih konsekuensi, apa sih restitusi, bagaimana sih penerapan restitusinya.
Tapi itu semua saya sampaikan, semua butuh proses, tidak bisa berjalan dengan instan. Dan ya kita jalani dulu semampu kita dulu, kemudian sama-sama kita share. Mungkin seperti itu pendapat dari saya. Jadi ke depan ya nanti kita ikuti aja dulu. Barangkali kalau sudah selesai Pak Edi baru kita ternyata seperti ini. Nah, tapi saya cukup mengapresiasi sih Pak Edi bagus sekali menyampaikan bahwa bagaimana kita bisa meminimalisir hukuman dan penghargaan itu dari jadi itu terserah nanti kita sharing juga lagi bagaimana kita bisa meminimalisir hukuman dan penghargaan. Begitu Pak Edi. Oke, terima kasih Pak Mar. Terima kasih banyak. Jadi pada intinya saya itu menyampaikan ini untuk sama-sama yuk kita mengintrospeksi diri kita masing-masing karena kita tim Bapak Ibu, kita keluarga. Kalau kita ini ibaratnya satu badan seorang guru, kalau badannya dalam ini sudah tidak sehat, bagaimana kita bisa mengarahkan anak-anak? Maka dari itu nanti tindak lanjut berikutnya kita akan membentuk tim, sama-sama kita belajar dan kita diskusikan untuk membuat visi misi sekolah yang baru, yang lebih berpihak pada murid dan tidak terlalu membebani kita sebagai guru, ya. Dan sehingga kita mengajar itu lebih terbuka, lebih gak ada membawa beban berat. Seperti itu ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk hadirnya hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.